Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kediko TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri asal-usul kota Banyuwangi, sebuah tempat di ujung timur Pulau Jawa yang menyimpan pesona keindahan wisata di dalamnya. Mulai dari kawah vulkanik dengan api birunya, taman nasional dengan satwa liarnya yang beragam, pantai pasir putih, air laut yang jernih, teluk dengan air laut berwarna hijau, hingga air terjun yang asri dan sejuk. Kawah Ijen adalah salah satu tempat wisata yang paling populer, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Pada malam hari, kita dapat menyaksikan kawah api biru yang menari-nari. Api biru ini disebabkan oleh pembakaran gas belirang yang terjadi di dalam kawah. Di Banyuwangi, terdapat pula Taman Nasional Baluran, yakni taman nasional terluas kedua di Pulau Jawa, merupakan rumah bagi berbagai macam satwa liar, seperti banteng, rusa, dan burung merak. Di Banyuwangi kita juga bisa menemukan beragam pantai yang indah, seperti Plengkung, Sukamade, Pantai Pulau Merah, pantai yang unik dengan bukit kecil berbentuk pulau di tengahnya, menawarkan pemandangan yang indah. Banyuwangi dikenal memiliki banyak julukan, mulai dari Bumi Belambangan, Kota Osing, hingga Kota Santet. Banyuwangi dikenal sebagai Kota Santet dikarenakan konon sejak dulu Banyuwangi sudah terkenal dengan praktik ilmu hitam dan kekuatan mistis. Puncaknya adalah tragedi pembantaian pada tahun 1998 yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal dengan motif pembunuhan yang belum jelas hingga sekarang. Banyuwangi dikenal sebagai Kota Osing dan Bumi Belambangan. Keduanya adalah istilah yang saling terkait satu sama lain. Di era modern, Banyuwangi dihuni oleh komunitas suku yang beragam, multikultural. Masyarakat utamanya dibentuk oleh keturunan Jawa Mataraman, Madura, dan tentu saja Osing itu sendiri. Osing sebagai subsuku Jawa merupakan penduduk asli kerajaan Belambangan. Mereka hingga kini masih mempertahankan tradisi dan budaya Osing, yakni tradisi dan budaya yang lebih dekat dengan Jawa kuno, termasuk dalam bahasa. Benarkah bahasa Osing merupakan bahasa yang paling dekat dengan Jawa kuno? Bagaimana transformasi kerajaan Belambangan menjadi kota Kabupaten Banyuwangi seperti sekarang? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Konsentrasi keberadaan dan pengguna bahasa Osing berada di Kecamatan Rogo Jampi, Blimbing Sari, Kabat, Licin, Sempu, Singojuru, Songgon, Celuring, Serono, dan Banyuwangi. Pada awalnya, kepercayaan utama suku Osing adalah Hindu-Buddha. Seiring berkembangnya kerajaan Islam di Pantura, agama Islam dengan cepat menyebar di kalangan suku Osing. Saat ini mayoritas suku Osing beragama Islam. Suku Osing memiliki berbagai tradisi dan kesenian. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tradisi puputan, yaitu perang terakhir hingga darah penghabisan sebagai usaha terakhir mempertahankan diri terhadap serangan musuh yang lebih besar dan kuat. Tradisi ini yang pernah menyulut peperangan besar yang disebut Puputan Bayu pada tahun 1771 Masehi. Seperti kerabatnya suku Bali, Osing memiliki tradisi dan kesenian yang unik, antara lain gandrung Banyuwangi, patrol, seblang, angklung, tari barong, kuntulan, kendang kempul, janger, jaran kincak, dan lain sebagainya. Dalam bahasa, suku Osing memiliki kedekatan dengan bahasa Jawa kuno. Sedikit berbeda dengan bahasa Jawa umumnya. Kosakatanya banyak kesamaan dengan bahasa Jawa
namun dialek yang membuatnya berbeda. Bahasa ini secara umum bisa dimengerti oleh pengguna bahasa Jawa karena banyak istilah yang saling beririsan. Bahasa Osing merupakan turunan dari bahasa Jawa kuno. Berikut ini sebagai contoh tabel bahasa yang berbeda atau yang membuat sama beserta artinya. Apuo dalam bahasa Jawa adalah opoo atau nyapo, artinya kenapa. Getigi dalam bahasa Jawa berarti ngene, artinya begini. Kelendai artinya bagaimana. Emong arti Jawanya adalah emoh, berarti penafian atau menolak. Mage artinya masih, dan seterusnya. Eksistensi wilayah kerajaan Blambangan bisa ditelisik dari prasasti Buta atau Kudadu, era kerajaan Majapahit. Raden Wijaya sebagai pendiri empire ini mendapat bantuan Aryawira Raja yang berkedudukan di Songenep, Madura. Raden Wijaya bersumpah jika ia berhasil merebut kembali tahta mertuanya, maka kekuasaannya akan dibagi dua, yaitu untuk dirinya dan untuk Aryawira Raja. Dalam timeline sejarah, ini terjadi pasca keruntuhan Singasari yang jatuh di tangan Jayakatwang. Janji pembagian wilayah kekuasaan ini tentu berkait dengan perebutan kekuasaan dari tangan Jayakatwang. Sudah banyak narasi sejarah tentang peristiwa ini, termasuk disampaikan dalam channel ini. Setelah proses perebutan kekuasaan berhasil, Majapahit berdiri. Pembagian wilayah Majapahit diceritakan, dan inilah bagian yang diperuntukkan untuk Aryawira Raja. Majapahit Timur. Ada Lumajang yang dulu dikenal sebagai Lamajang, kemudian Keta dan Sadeng. Wilayah Keta sekarang adalah Bondowoso Situbondo, sedangkan Sadeng saat sekarang merupakan wilayah Jember. Kemudian bagian ketiga adalah Blambangan yang sekarang menjadi Banyuwangi. Tiga wilayah ini, Keta, Sadeng, dan Blambangan, dikenal dengan istilah Tigang Juru, Lamajang Tigang Juru, wilayah Lumajang, dan wilayah Tigang Juru yang meliputi Keta, Sadeng, dan Blambangan. Blambangan dulunya menjadi bagian dari wilayah Lamajang Tigang Juru yang dipimpin oleh Aryawira Raja dan penerusnya Punambi pada tahun 1293 sampai dengan 1316. Lamajang Tigang Juru beribu kota di Lamajang atau Lumajang. Pada tahun 1352, Blambangan beserta Pasuruan, Sumbawa, dan Bali mendapat adipati baru dari Trah Kepakisan Kediri. Adipati Blambangan pertama bernama Siro Dalem Sri Bima Cili Kepakisan, memerintah 1352 sampai dengan 1406. Ketika kerajaan induknya Majapahit runtuh akibat pemberontakan Sang Mungwing Jinggan pada tahun 1478 dan Raja Singawikrama-Wardana Dyasura Prabawa gugur di istana, kemudian kerajaan-kerajaan vasal Majapahit seperti Kesultanan Demak, Kerajaan Bali, Kadipaten Surabaya, Kesunanan Giri, Kesultanan Cirebon, dan Kerajaan Blambangan memilih memerdekakan diri. Pada abad ke-16, Blambangan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Gelgel di Bali. Raja Gelgel Dalem Waturenggong berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke bagian timur Jawa, Lombok, dan Sumbawa. Setelah Dalem Waturenggong wafat, satu persatu wilayah kekuasaan Gelgel melepaskan diri, termasuk Blambangan. Pada tahun 1636, Sultan Agung dari Mataram menyerang Blambangan. Pada tahun 1652, Pangeran Tampauna, penguasa Blambangan, memindahkan ibu kota ke Macan Putih, yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Banyuwangi. Pangeran Tampauna kemudian bergelar Prabu Tawang Alun. Tawang Alun adalah Raja Blambangan yang paling terkenal.
Ia dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan pemberani. Di bawah pemerintahannya, Blambangan menjadi kerajaan yang makmur dan kuat. Tawang Alun juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dalam melawan penjajahan. Berkali-kali di dalam kekuasaannya, Blambangan berperang melawan Mataram dan VOC. Setelah Tawang Alun meninggal pada tahun 1691, Blambangan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Buleleng di Bali. Pada tahun 1767, VOC Belanda berusaha menguasai Blambangan. Perang pun meletus dan Blambangan akhirnya dapat ditaklukkan VOC. Pada masa itu secara administratif, VOC menganggap bahwa Blambangan adalah bagian dari wilayah kekuasaannya. Hal ini berdasar atas penyerahan kekuasaan Jawa bagian timur oleh Pakubuwono II kepada VOC. Kendati demikian, VOC tidak pernah benar-benar menundukkan kekuasaan Blambangan sampai akhir abad ke-17, ketika pemerintahan Inggris mulai menjalin hubungan dagang dengan Blambangan. VOC pun segera bergerak untuk mengamankan kekuasaannya. Pada 18 Desember 1771, rakyat Blambangan melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan ini dikenal dengan nama Puputan Bayu. Dalam peristiwa ini ribuan rakyat Blambangan gugur dalam pertempuran melawan VOC. Perang ini merupakan perang terakhir kerajaan Blambangan melawan penjajahan Belanda. Diawali dengan penandatanganan perjanjian Sunu pada tahun 1743. Perjanjian ini membuat kerajaan Blambangan harus mengakui kekuasaan Belanda. Namun, perjanjian ini tidak diterima oleh sebagian rakyat Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Jagapati. Pada 1771, Pangeran Jagapati memimpin rakyat Blambangan untuk melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama beberapa bulan. Dalam perang ini, rakyat Blambangan melakukan puputan, yaitu perang habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Pangeran Jagapati dan seluruh pengikutnya gugur dalam perang ini. Dan akhirnya, kerajaan Blambangan jatuh ke tangan VOC. VOC kemudian mengangkat Raden Wiroguno sebagai Bupati Banyuwangi pertama. Dan setelah itu, 18 Desember 1771 ditetapkan sebagai Hari Jadi Banyuwangi. Perang Puputan Bayu merupakan simbol perjuangan rakyat Banyuwangi melawan penjajahan. Perang ini juga menjadi tonggak sejarah bagi Banyuwangi karena menjadi titik awal transformasi Banyuwangi menjadi daerah yang maju dan modern seperti sekarang ini. Itulah transformasi dari Kerajaan Blambangan menjadi kota Kabupaten Banyuwangi seperti sekarang. Sedangkan asal-usul nama Banyuwangi tercipta dari cerita legenda percintaan Sri Tanjung Sidopekso. Legenda ini terukir di relief candi-candi di Pulau Jawa dengan alur yang berbeda, namun pada intinya mengisahkan cinta sejati seorang istri kepada suami. Alkisah pada zaman dahulu kala, Blambangan dipimpin oleh Prabu Sulakromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh patih yang gagah berani, tampan bernama Patih Sidopekso. Patih Sidopekso memiliki istri yang cantik jelita, halus budi, serta bahasanya yang bernama Sri Tanjung. Sri Tanjung memiliki paras yang cantik, elok dan rupawan, membuat raja tergila-gila kepadanya. Raja bermaksud menyingkirkan Patih Sidopekso untuk mendapatkan Sri Tanjung. Maka Patih Sidopekso diperintahkan untuk menjalankan misi yang sulit dicapai. Patih Sidopekso pun berangkat menjalankan titah raja tanpa rasa curiga. Saat Patih Sidopekso menjalankan tugas, Prabu Sulakromo berusaha mendekati dan merayu Sri Tanjung. Namun Sri Tanjung teguh pada pendiriannya, menolak permintaan raja. Saat Patih Sidopekso kembali dari tugas, Patih Sidopekso menghadap raja. Muncul ide nakal dari Prabu Sidopekso untuk menghasut Sri Tanjung, bahwa setelah Patih Sidopekso pergi menjalankan tugas,
Sri Tanjung berusaha merayu raja serta bertindak serong dengan raja. Tanpa berpikir panjang, Patih Sidopekso menemui Sri Tanjung dengan penuh amarah serta tuduhan yang tidak beralasan. Pengakuan Sri Tanjung tidak dipercayai oleh Patih Sidopekso. Dengan hati penuh gelora kemarahan, Patih Sidopekso menyeret istrinya ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Namun sebelum Patih Sidopekso membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya sebagai bukti kejujuran, kesucian, dan kesetiaan. Ia rela dibunuh dan jasadnya diceburkan ke dalam sungai yang keruh. Jika darahnya membuat air sungai berbau busuk, maka dirinya telah berbuat serong. Namun jika air sungai berbau harum, maka dirinya tidak bersalah. Patih Sidopekso tidak mampu menahan diri. Ia menghunuskan keris ke dada Sri Tanjung. Jasad Sri Tanjung diceburkan ke sungai, dan lama-kelamaan sungai tersebut menjadi jernih seperti kaca dan berbau harum. Banyu wangi, airnya menjadi harum. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.